Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anakku kelas 3 hari ini? Bu Nikmah harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Fi hadzal yaum sanadrusu darsal lughatil arabiyyati. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Tema yang akan kita pelajari masih sama dengan tema pekan-pekan lalu, yaitu tentang asmaul hayawanat, nama-nama hewan. Oh iya, pekan lalu kita sudah belajar tanya jawab menggunakan kalimat ma hadza wa ma hadhihi. Ingat semuanya ya. Nah, kali ini Bu Nikmah akan mengajak kalian untuk belajar tanya jawab menggunakan kalimat hal hadza wa hal hadhihi, yang artinya apakah ini? Hal itu artinya apakah ya? Hadza dan hadhihi artinya ini. Hal hadza atau hal hadhihi artinya apakah ini? Begitu. Nah, untuk memudahkan pembelajaran kalian, coba buka buku paket Bahasa Arab halaman 30. Namun, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama. Wahid, itsnain, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, hayya nulahidhu wa naqra'u. Ayo mengamati dan membaca. Perhatikan pola kalimat di bawah, lalu ucapkan seperti yang Bu Nikmah contohkan. Sekarang, dibuka ya halaman 30. Di sana ada dua gambar hewan. Yang pertama kucing dan yang kedua semut. Ketika kita melihat kucing dan kita sedikit ragu apakah ini kucing, kita bisa bertanya menggunakan kalimat hal hadza qittun, yang artinya apakah ini kucing? Hal hadza qittun, apakah ini kucing? Jika memang benda yang kita lihat atau hewan yang kita lihat itu sesuai dengan yang ditanyakan, maka jawabannya na'am, ya. Na'am, ya. Hadza qittun, ini kucing. Seperti itu ya. Contoh lain, misalnya ada gambarnya semut. Tapi kita ragu apakah itu semut atau bukan. Maka kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan atau memastikan apakah hewan itu benar-benar semut adalah kalimat seperti ini. Hal hadhihi namlatun, apakah ini semut? Jawabannya hampir sama, tinggal diganti dengan kata tunjuk yang sesuai dan hewan yang sesuai. Naam, ya. Hadhihi namlatun, ini semut. Nah, begitu ya. Berikutnya, ketika kita melihat kambing, tapi kita ragu apakah itu benar kambing atau bukan ya. Kalimat yang bisa kita gunakan sama seperti di atas. Hal hadza arnabun, misalnya seperti itu. Apakah ini kelinci? Jadi, kata yang kita gunakan adalah hal hadza atau hal hadhihi. Tinggal belakangnya kita menyesuaikan nama hewan. Kalau pertanyaannya seperti contoh ketiga ini, hal hadza arnabun, apakah ini kelinci? Padahal yang kita lihat bukan kelinci, maka jawabannya bukan na'am, tapi la. Bukan. La itu artinya bukan. La, bukan. Hadza honamun, ini kambing. Nah, jadi setelah kata la, kita tambahkan kalimat untuk pembenaran atau pembetulan. Karena ini yang benar adalah gambarnya kambing, maka ya kita sebutkan gambarnya kambing. Hadza honamun atau hadza ma'izun, sama saja ya. Contoh lagi misalnya ada gambarnya bebek ini ya. Tapi ada teman kita yang bertanya, hal hadhihi fa'rotun, apakah ini tikus? Benar enggak ya ini tikus? Kelihatannya salah. Maka kita harus menjawabnya menggunakan kata la. La, tidak. Jangan dijawab dengan na'am. Kalau na'am artinya benar, kalau la artinya tidak. La, tidak. Hadhihi battotun, ini bebek. Jadi setelah kata la,
kita beri pembenaran atau pembetulan hewan yang sesuai dengan yang ditanyakan, begitu ya. Nah, coba perhatikan, di sini ada hadza, ada hadhihi. Hal hadza artinya apakah ini? Hal hadhihi juga apakah ini? Titik-titik itu bisa kalian isi dengan hewan yang sesuai ya, atau hewan yang kalian tanyakan. Kemudian, apa bedanya Bu Nikma hal hadza dan hal hadhihi kalau artinya sama? Perhatikan ini ya, di sini ada kata kitun. Kitun huruf terakhirnya adalah to, bukan tak marbutoh. Maka kata tunjuk yang sesuai adalah hadza. Penjelasan ini hampir sama dengan penjelasan pekan lalu. Sedangkan di sini arnabun. Arnabun huruf terakhirnya ba ya, bun, bukan tak marbutoh. Maka kata tunjuknya juga menggunakan hadza. Jawabannya juga sama, hadza. Sedangkan kalimat ini adalah namlatun. Huruf terakhirnya tun, menggunakan tak marbutoh. Maka kata tunjuk yang sesuai adalah hadhihi. Begitu juga dengan fa'rotun, huruf terakhirnya adalah tun, tak marbutoh, maka kata tunjuknya juga menggunakan hadhihi. Begitu ya, cara kita mengingatnya. Kalau hewan yang kita sebutkan itu, huruf terakhirnya tidak berupa tak marbutoh, maka kata tunjuk yang kita gunakan adalah hadza atau zalika, seperti penjelasan pekan lalu. Tapi kalau hewan yang kita sebutkan itu huruf terakhirnya berupa tak marbutoh, namlatun, fa'rotun, seperti itu ya, ba'udotun misalnya, kata tunjuk yang kita gunakan adalah hadhihi atau tilka. Begitu ya. Nah, ini berlaku untuk jawabannya, seperti hadza kittun, hadza honamun, atau hadza ma'izun, hadhihi namlatun, hadhihi battotun. Nah, seperti itu ya. Tinggal disesuaikan saja. Kalau na'am, pasti belakangnya sama dengan yang ditanyakan, sama-sama kitun, sama-sama namlatun. Tapi kalau la, pasti hewannya berbeda. Berbedanya dilihat dari pembenaran atau pembetulan yang sesuai dengan benda yang kita lihat, begitu ya. Nah, untuk memudahkan kalian memahami materi ini, hayya natadarrob, ayo kita berlatih. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar pada buku bahasa Arab kalian. Ditulis di buku tulis bahasa Arab ya, jangan di buku paket. Di sini Bu Nikma punya beberapa gambar beserta kalimat. Nomor 1 sampai nomor 4, Bu Nikma sediakan pertanyaan. Nomor 5 dan 6, 7, 8, Bu Nikma sediakan jawaban. Kalian wajib mengisi titik-titik yang tersedia. Nomor 1 ada gambarnya ikan. Kemudian pertanyaannya, hal hadza samakun? Apakah ini ikan? Nah, kalau jawabannya memang benar ikan, kalian menggunakan kalimat na'am atau la ya tadi. Kemudian belakangnya kalimatnya yang sesuai seperti apa? Coba disesuaikan. Nomor 2, hal hadhihi dajjajatun? Apakah ini dajjajatun? Kalau memang dajjajatun benar, maka jawabannya na'am. Tapi kalau salah, maka jawabannya lah. Seperti itu ya, sampai nomor 4. Sedangkan nomor 5, di sini Bu Nikma sudah menyediakan jawaban. Ada gambarnya nyamuk. Kemudian, pertanyaan yang digunakan kira-kira seperti apa? Kalau jawabannya na'am, iya, hadhihi ba'udotun. Ini nyamuk. Berarti pertanyaannya seperti apa ya? Nomor 6, 7, dan 8 juga sama. Gitu ya. Ingat, untuk menentukan pertanyaan, kalian lihat jawabannya. Kalau jawabannya na'am, berarti pertanyaannya sama dengan jawaban. Tapi kalau jawabannya la di sini, maka pertanyaannya berbeda. Begitu ya. Mungkin sekian materi hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa loh menghubungi Bu Nikma melalui WhatsApp grup ataupun WA pribadi Bu Nikma. Bu Nikma berharap kalian bisa memahami dengan mudah ya. Selamat belajar dan mengerjakan.
Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.